Perlawanan kan polisi melakukan pembelaan supaya nyawanya tidak terancam. Tidak ada seperti itu. Jadi kalau dia menghindar, yang bersangkutan tidak akan terjadi pembunuhan seperti ini. Keberhasilan keluarga menemukan CCTV yang merekam aksi Aibda Robik menembak Gama dan dua temannya mampu mematahkan rekayasa polisi mengaburkan fakta peristiwa penembakan. Masih bersama saya ayah almarhum dari Gama, Bapak Andi Prabowo, dan sang kakek Bapak Subambang. Pak Andi dan Pak Bambang, tadi kita bicara soal CCTV. Kepikiran ya untuk mencari CCTV sebagai bukti untuk mematahkan kebohongan polisi. Ya, kami memang dari keluarga sepakat untuk mencari bukti semaksimal mungkin, dan yang paling mudah adalah mencari CCTV yang terdekat dengan lokasi penembakan itu. Kebetulan di situ ada supermarket atau minimarket yang ada CCTV-nya. Kami gunakan itu, kami izin kepada pihak pemilik dan rekan-rekan ponakan saya itu diizinkan untuk merekam sedikit kejadian itu. Tidak, keluarga mencari CCTV dan bisa langsung ketemu di mana menjelaskan peristiwa malam ditembaknya Gama. Tidak heran, kemudian 2 hari setelah peristiwa Aibda Robik ini atau dia yang sudah dipecat dari polisi menembak Gama, polisi Kapolrestabes langsung press conference, langsung ada prarekonstruksi menunjukkan senjata tajam. Ini dia. Yang baru kita lihat tadi itu adalah prarekonstruksi, lalu ada konferensi pers 2 hari setelah penembakan. Ini bisa dibilang super cepat, kilat, luar biasa. Polisi merekonstruksi peristiwa ini. Tetapi yang direkonstruksi adalah tawurannya, bukan penembakannya. Anda ikut menyaksikan juga nggak ini? Pada waktu prarekonstruksi, saya diajak oleh tim dari Satrese Polrestabes Semarang untuk melihat. Tetapi dalamnya kok begini, tidak sesuai dengan fakta yang kami dapatkan. Karena saya yakin bahwa tawuran tidak ada dan terbukti pada waktu sidang etik pun terbukti tidak ada tawuran. Betul. Sudah yakin tidak ada tawuran, karena kok begini caranya itu. Pak Andi, Pak Bambang, merasa heran nggak? Sigap amat polisi langsung prarekonstruksi dan press conference hanya 2 hari setelah penembakan. Cukup mengherankan nggak itu kesigapan polisi? Sebetulnya kami juga merasa aneh, kenapa secepat ini, begitu kejadian 2 hari berikutnya sudah press release Kapolrestabes dengan menyatakan tawuran. Ini juga ada kejanggalan bagi kami. Tapi kami tidak, kami ucapkan di publik, hanya merasa saja kok agak janggal lah kira-kira itu. Padahal CCTV sudah di tangan ya waktu itu ya, jadi tahu apa yang terjadi sebelumnya ya. Iya, sudah. Tidakkah ini sebenarnya bisa jadi polisi langsung begitu Poltabes Semarang langsung buru-buru prarekonstruksi dan press conference karena tahu CCTV sudah di tangan keluarga? Kami tidak tahu. Yang jelas pada waktu itu tidak sampai ke lokasi penembakan, hanya sampai tadi naik motor itu, gantian itu. Berikutnya tidak lanjut ke penembakan. Jadi yang dikedepankan adalah tawurannya katanya begitu. Ya. Jadi ketika melihat prarekonstruksi hanya sekedar tawurannya, lalu press conference dengan menunjukkan senjata tajam, dalam hati Pak Andi sebagai ayah korban, Pak Bambang sebagai kakek, diem aja ya. Karena sudah tahu di CCTV tidak seperti itu. Iya. Kami diem tapi tetap berusaha mencari kebenaran. Dengan rekan media sudah kami sampaikan bahwa itu
ada kejanggalan waktu itu, awalnya kejanggalan. Karena Waktu Kapolrestabes menunjukkan senjata tajam sebagai senjata yang digunakan oleh almarhum Gama, apa rasanya Anda sebagai seorang ayah? Saya tidak percaya kalau itu sangat fitnahan yang sangat kejam buat saya. Rasanya tidak terima kalau kayak begitu. Waktu itu Kapolrestabes Semarang dan Kabid Propamnya juga diundang oleh Komisi 3 untuk didengar keterangannya. Keluarga tidak hadir, kabarnya diundang, tapi kok nggak ada? jadi pada waktu itu sebetulnya awalnya dari Komisi 3 udah mengundang kami lewat telepon bahwa hari Selasa tanggal Selasa tanggal berapa ya? Diundang ke sana. Kami siap untuk datang sebetulnya. Itu pada hari Minggu kami sepakat untuk datang. Kemudian pada hari Senin sore kami diberitahu bahwa keluarga tidak usah datang ke sana tapi ikut Meeting lewat Zoom. meeting Zoom. Oke, jadi tadinya diundang ke Jakarta Ya. untuk ikut didengar oleh Dengar. Komisi 3. Udah siap. Tapi kemudian katanya nggak usah datang, lewat Zoom saja. Lewat Zoom saja. Ya. Terus nggak ada tuh waktu itu, nggak ada juga lewat Zoom. Jadi setelah saatnya Zoom, kami udah buka. Karena dikasih link sudah diberikan. Kami buka ternyata tidak bisa. Kami dihubungi lagi ke Sekretariat Komisi 3, katanya tidak diizinkan untuk melalui Zoom, juga tidak diberikan. Oh begitu. Tentunya begitu. Apa kata Sekretariat Komisi 3 DPR? Dari Sekretariat mengatakan bahwa tidak diizinkan keluarga untuk meeting Zoom, juga tidak diberikan akses, katanya begitu. Tidak diizinkan. Ya. Tidak diizinkan oleh siapa, Pak Bambang? Dari ini sini ada di sini. Tapi nggak jelas siapa yang mengizinkan, jelas ini. Di sini sampaikan bahwa mohon maaf kami juga hanya sebagai pelaksana tidak bisa berkata apa-apa, kami mohon maaf. Itu dari staf Komisi 3 yang WA ke saya, ini ada buktinya. Tidak diizinkan oleh pimpinan. Ya, Bahwa anggota keluarga juga tidak boleh meeting Zoom apalagi Tidak. datang. didengar penjelasannya oleh anggota DPR. Maksudnya tidak diizinkan oleh pimpinan, keluarga ikut didengar oleh Komisi 3. Kecewa nggak waktu itu Pak Andi, Pak Bambang? Kalau saya Anda sangat merasa harusnya Komisi 3, wakil dari wakil rakyat juga ikut mendengar apa yang dirasakan dan dialami oleh keluarga Gama. Kami sangat kecewa sebetulnya, karena kami juga sudah, waktu itu sudah kami siapkan seperti rekaman yang tadi itu, kami sudah, yang penembakan itu kami sudah bawa di flash disk, kami siapkan data itu bahwa itu tidak benar penembakan itu karena melawan atau apa. Kan jelas itu sudah kami siapkan rekaman itu. Jadi itu. Tidak apa-apa, tidak didengar oleh anggota DPR atau Komisi 3. Tapi Pak Andi, Pak Bambang, dan keluarga besar Gama didengar oleh masyarakat Indonesia. Itu jauh lebih penting. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Cita-cita Gama jadi prajurit TNI. Tapi cita-cita itu hanya tinggal kenangan. Kami kembali sesaat lagi. Polisi pelaku penembakan siswa SMK di Semarang telah diberhentikan dengan tidak hormat